wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum fid darain, amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu wa bihi ilaihi qala haddatsana qauluhu sallallahu alaihi wasallam ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun, tidaklah menimpa kepada seseorang suatu kegelisahan hati dan kesedihan hati. Faqala, lalu dia membaca, Allahumma inni abduka wa banu abdika wa banu amatika fi qabdatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqika au istaktsarta bihi fi ilmil ghaibi indaka antaj'alal qur'anal azima rabi'a qalbi wa nura basari wa jala'a huzni wa dhahaba hammi illa, kecuali adhaballahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla akan menghilangkan hammahu, kesedihan hatinya, wa abdala makana huznihi farajan, dan mengganti tempat kesedihannya itu adalah kegembiraan. Ada hammun, ada hazanun. Kalau al-hazanu mahasala liwuqu'il makruh au fawati mahbubin fil maudi. Hazan itu segala sesuatu yang terhasil bagi terjadinya hal-hal yang tidak disukai atau kehilangan orang yang dicintai di masa yang lalu, itu namanya hazan. Sedangkan alham mayak sulu lidalika fil mustaqbal, sesuatu yang terhasil bagi semua itu di masa yang akan datang. Kita sedih mikirin sesuatu yang berlalu dari hal-hal yang sangat menyakiti hati kita. Seumpama ditinggal wafat orang yang kita cintai, atau ada kesedihan-kesedihan di masa-masa yang telah berlalu, itu namanya hazan. Kalau kesedihan tentang kejadian-kejadian di masa yang akan datang, nanti bagaimana ke depan, itu namanya hammun. Jadi ada hammun, ada hazanun. Kalau kesedihan di masa yang lampau, namanya hazanun. Kesedihan di masa yang akan datang, namanya hammun. Nah, innallaha mu'til ihsan ala suratil imtihan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan atas rupa ujian. Dan terkadang Allah memberikan ujian atas rupa kenikmatan. Ada ujian
namun hakikatnya di balik ujian itu adalah sebuah kenikmatan. Ada kenikmatan, namun di balik kenikmatan itu hakikatnya adalah ujian. Seperti Sayyidina Yusuf alaihissalam mendapatkan kerajaan. Secara zahir kerajaan itu adalah kenikmatan, tapi di balik kenikmatan itu hakikatnya adalah ujian. Sama seperti Sayyidina Adam alaihissalam diusirkan dari surga, itu kan ujian. Tapi hakikatnya di balik ujian yang dialami oleh Nabi Allah Adam itu adalah sebuah kenikmatan. Karena dengan sebab Nabi Adam turun ke bumi ini, ada kita sekarang. Ada hikmahnya di balik semua itu. Bahkan yang paling besar adalah dengan sebab Nabi Adam turun ke muka bumi ini, ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusirkan dari Mekah, hijrah ke Madinah, meninggalkan kampung halaman, mendapatkan intimidasi, penindasan, bahkan hampir dibunuh, hijrah ke Madinah. Maka secara zahir itu adalah ujian, tetapi hakikat di balik ujian itu adalah sebuah kenikmatan. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, justru Islam diterima dengan luas, Islam diterima dengan baik, dan berkembangnya Islam adalah berasal dari Madinah Al-Munawwarah. Nah, itu namanya innallaha mu'til ihsan ala suratil imtihan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan, namun hakikatnya adalah ujian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian, namun di balik ujian itu hakikatnya adalah sebuah kenikmatan. Orang yang ketika dia mengalami kesedihan hati, apakah kesedihan di masa lalu dan kesedihan yang akan datang, lalu dia baca doa ini, maka Allah hilangkan segala kesedihan hatinya dan diganti dengan kebahagiaan. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yang bagi lana seyogianya untuk kita anna ta'allama untuk mempelajari hadihil kalimati akan kalimat-kalimat ini. Qala ajal, maka Nabi menjawab ajal, ya. Yang bagi liman sami'ahunna an yata'allamahunna, seyogianya untuk orang yang telah mendengar kalimat ini bahwa ia mempelajarinya, diamalkannya, dibaca. Jadi ada ajal di situ, kata Nabi ajal. Kalau dalam bahasa Arab na'am ajal, bala ajal, ajal ya ajal, sama artinya dia. Na'am iya, bala iya, ajal iya. Apa bedanya? Na'am jawabun limustabhimin. Penggunaan na'am adalah jawaban untuk orang yang bertanya. Sumpama hal sholaita, apakah kamu sudah sholat? Maka kau menjawab na'am. Sedangkan bala isbatun ba'da nafyin, menetapkan setelah menafikan. Sumpama di dalam Al-Quran alastu birabbikum, ada nafi di situ, ada huruf nafi. Bukankah aku ini Tuhanmu? Bala syahidna. Jadi ketika pertanyaan itu ada terjatuh setelah nafi, maka jawabannya adalah bala. Alaisal jawabu sahihan, bukankah jawabannya benar? Maka kau jawab bala. Jadi jika pertanyaan ada isbatun ba'da nafyin, menetapkan setelah menafikan, maka jawabannya bala. Alastu itu nafi. Alaisa jawabu sahihan, maka jawabannya pakai bala.
Sedangkan ajal adalah takkidun li khobarin, untuk menguatkan bagi satu berita. Sumpama huwallazi fa'ala kaza, apakah dia yang melakukan ini, maka dijawab ajal. Nah, itu namanya ketika penggunaan ajal takkidun li khobarin, menguatkan bagi satu khobar. Sedangkan bala itsbatun ba'da nafyin, menetapkan setelah ada penafian. Yang ketiga na'am, jawabun li mustaqbimin, jawaban bagi orang yang bertanya. Wa fi riwayatin qala qailun, dan pada satu riwayat berkata seseorang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, innal magbuna, sesungguhnya orang yang bodoh, liman gobana haula il kalimati, adalah orang yang menyia-nyiakan kalimat-kalimat ini. Faqala, maka Nabi bersabda, ajal, iya benar. Faquluhunna, alimuhunna, bacalah kalimat ini dan ajarkanlah kalimat ini. Fa innahu man qalahunna, maka sesungguhnya orang yang membacanya, wa 'allamahunna, lalu mengajarkannya, multabisan malahunna, mengharapkan sesuatu yang ada di dalamnya, adhaballahu qurbahu wa atala farahahu, maka Allah akan menghilangkan segala kesulitannya dan Allah akan memanjangkan kebahagiaannya. Rawahu Tabarani wa ghairuhu undur al-Mundhiri. Wa an Anas bin Malik